bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dia yang bekerja di antara kami, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan, haleluya. Holy Spirit, Joy welcome you, Lord. Joy welcome you, Holy Spirit. Jesus, we come to worship you. Hallelujah, we worship you. Kami menyembah dengan segenap hati kami pagi ini Tuhan. Tuhan curahkan lebih lagi Roh-Mu buat setiap kami. Jesus, Roh-Mu tercurah, Roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Kau hadir, Jesus. Kuasa-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Holy Spirit, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur yang diutus Bapakku. Terima kasih. Haleluya. Kami memuja-Mu. Yesus, Kau hadir, Kau hadir,
Kau hadir menjamah dunia. Terima kasih. Oh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami undang Kau Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi
kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami buat jamaah-Mu. Haleluya, kami menyembah, kami memuja-Mu. Haleluya. Biar kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya. Kau hadir Tuhan. Surga terbuka atas tempat kami, surga terbuka atas rumah kami Tuhan. Kau menyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap hati kami. Puaskan kami Tuhan, segarkan jiwa dan roh kami lebih lagi. Haleluya. Holy Spirit, Holy Spirit, we need you more, we need you more, we need you more. Hallelujah, bawa kami lebih lagi
menikmati hadiratmu, menikmati kasih-Mu, ya Roh. Oh, haleluya. Sungguh kami perlu Kau Tuhan, sungguh kami perlu Roh-Mu dalam hidup kami. Kami berluka lebih lagi Roh Kudus. Haleluya. Kami nikmati, kami berjumpa denganmu. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
hidup selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, Bapa, menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu. Biar hadirat-Mu terus kami rasakan sampai hari ini. Biar masa-masa seperti ini hati kami tidak menjadi tawar, roh kami tidak menjadi tidur, roh kami tidak menjadi padam, Tuhan. Di musim-musim seperti ini biar roh kami terus menyala-nyala, hati kami terus menyala-nyala dengan Engkau, Tuhan. Jangan biarkan hati kami tawar, Tuhan. Biar kami mau menaruh iman kami di atas kasih-Mu, di atas kesetiaan-Mu, di atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya kasih dan kesetiaan-Mu itu tidak akan pernah gagal atas kami. Terima kasih buat pagi hari ini, Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini, Bapa di surga. Biar hadirat-Mu terus melingkupi hati kami, menguasai, menikmati. Kami menikmati Engkau dan Engkau menikmati hidup kami. Hadirat-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Roh-Mu terus menuntun setiap kami. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Tuhan mengurapi apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu. Biar itu disampaikan dan menjadi berkat, memerdekakan setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berkata, amin. Saya kepada Bapak ini.
Thank you, guys. Shalom semua, selamat memperingati hari Pentakosta ya, hari ini. Shalom, Pak. Shalom, shalom, Tante. Bisa masuk akhirnya. Kemarin hari Jumat saya diminta juga kami buat gathering tentang Bible naratif tentang Pentakosta. Nah, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang sangat-sangat masa-masa yang sangat luar biasa. Sebab hari Pentakosta sama seperti Paskah yang kemarin adalah sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Hari ini pun Pentakosta menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Apa arti Pentakosta buat, kalau Anda tanya pada saya, tentu saja banyak sekali artinya, tetapi ada beberapa hal mendasar yang saya ingin bagikan pada Anda. Nah, saya tertarik untuk membagi ini dari Injil Lukas. Sebab Anda lihat bahwa penulis Kisah Para Rasul di mana Pentakosta turun, sebenarnya penulisnya sama dengan penulis Injil Lukas, yaitu Lukas sendiri. Oleh sebab itu, Lukas tidak menulis Kisah Para Rasul itu terpisah dari Injil yang dia tulis sebelumnya, buku yang dia tulis sebelumnya. Misalnya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1-2, Kisah Rasul 1 ayat 1-2, Lukas berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu, dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Nah, Kisah Rasul 1 ayat 1, Lukas berkata, "Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari dia terangkat." Jadi Lukas berkata, bukuku yang pertama, itu Injil Lukas, itu bicara tentang segala sesuatu yang diajarkan Yesus, mulai dari dia melayani sampai dia naik ke sorga. Tapi kemudian ayat 2 dia berkata, sebelum itu. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkan sebelum itu, tetapi banyak terjemahan menerjemahkan setelah itu. Jadi bukan kata sebelum itu, banyak terjemahan menggunakan kata setelah itu, Yesus memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi dua buku ini memang disandingkan bersama-sama. Buku yang pertama, Injil Lukas, bicara tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai dia terangkat ke sorga. Tetapi buku yang kedua, Kisah Para Rasul, bicara tentang segala sesuatu yang diperintahkan Yesus melalui Roh Kudus kepada rasul-rasulnya. Jadi dua buku ini harus berjalan bersama-sama, harus disandingkan, tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda mau mengerti Kisah Para Rasul lebih jelas, Anda harus lebih dahulu membaca Injil Lukas. Kalau Anda mau mengerti Lukas dengan lebih jelas, Anda harus membaca juga Kisah Para Rasul. Nah, mari coba kita lihat pembandingnya. Misalnya, nomor 1, dalam Injil Lukas, kisah Injil Lukas dimulai dengan kisah kelahiran Yesus. Itu yang saya tahu. Kisah Injil Lukas dimulai tentang kisah kelahiran Yesus. Tetapi yang menariknya adalah Kisah Para Rasul dimulai dengan kisah kelahiran gereja. Jadi Lukas mulai dengan kelahiran Yesus, Kisah Para Rasul dimulai dengan kelahiran gereja. Misalnya, saya coba Anda lihat kesamaannya. Ketika Lukas, Injil Lukas memulai tentang kelahiran Yesus, dia mulai dengan satu cerita yang tidak ada, kisah Natal yang tidak ada pada Injil-Injil yang lain. Anda tidak temukan itu di Matius, Anda tidak temukan di Markus, Anda tidak temukan di Yohanes, hanya ada di Injil Lukas. Cerita tentang apa? Cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu tidak ada di Injil yang lain. Dan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi pembuka dari kelahiran Yesus, sebab kisah Yohanes Pembaptis dimulai dari bait suci. Sakaria melayani di bait suci.
Tetapi kalau Anda pergi ke Kisah Para Rasul, Anda akan menemukan cerita yang sama. Cerita bahwa ketika dia memulai dengan kelahiran gereja, menariknya itu pun dimulai dari bait suci. Saya tahu ada banyak orang salah mengerti Kisah Rasul 2. Banyak orang berpikir bahwa ketika murid-murid berkumpul di rumah, mereka berpikir bahwa mereka berkumpul di loteng rumah. Padahal di Kisah Para Rasul 2 tidak disebutkan bahwa mereka sementara berdoa di loteng rumah. Tidak. Alkitab hanya menyebutkan bahwa mereka ada di dalam rumah. Rumah dalam bahasa asli Yunani, oikos. Menariknya dalam bahasa Arab, oikos itu menggunakan kata bait. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata bet. Berarti dia mungkin bukan hanya menunjuk pada rumah, tetapi ada beberapa penterjemahan, ada beberapa ahli Alkitab setuju bahwa murid-murid itu sementara ada di bait Allah, Bet-El, rumahnya Allah. Itu sesuai dengan Lukas. Dalam Injil Lukas pasal terakhir, Lukas pasal yang ke-24 ayat 53, Anda akan menemukan bahwa Lukas menutup dengan kalimat ini. Murid-murid, Lukas 24:53, biasa berkumpul, senantiasa ada di dalam bait Allah. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Itu sebabnya ketika Roh Kudus turun, semua orang yang ada di situ tiba-tiba mendengar dan melihat apa yang terjadi. Jadi kemungkinan besar mereka bukan ada pada rumah yang tertutup, kemungkinan besar menurut beberapa penterjemahan, mereka memang sementara berdoa di bait suci jam 9 pagi. Kenapa jam 9 pagi? Sebab itu adalah waktu untuk sembahyang, salah satu waktu untuk berdoa menurut tradisi Yahudi. Jadi menarik, Lukas memulai kelahiran Yesus dengan bait suci, Zakaria sementara melayani di bait suci. Lukas juga memulai kelahiran gereja di Kisah Para Rasul dengan hadirnya, lahirnya gereja di bait suci. Dia mulai dengan situ ketika mereka sementara berdoa. Saya beri lagi satu contoh. Lukas ketika bicara tentang kelahiran Yesus, dia bicara tentang Yohanes Pembaptis yang lahir dari keluarga Zakaria yang sementara melayani di bait suci. Tetapi yang menarik adalah istri Zakaria bernama Elisabet. Dan yang menarik, yang lalu saya pernah bawa, Anda mungkin pernah ikut di Reading Bible as a Story. Saya berkata bahwa Elisabet bukan nama asing bagi orang Yahudi, sebab Elisabet adalah nama yang sama, nama dari istri imam besar pertama orang Israel, yaitu Harun. Nama Elisabet adalah nama dari istri yang imam besar pertama orang Israel yang bernama Harun. Jadi orang Israel diingatkan bahwa kelahiran Yesus bicara tentang keluarga imam, terutama imam besar. Sebab Yesus akan datang sebagai imam besar hanya bukan dari Harun, tetapi imam besar menurut aturan Melkisedek, menurut kitab Ibrani. Nah, bagaimana dengan Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul menarik juga, sebab Anda akan temukan Kisah Rasul 2, tiba-tiba ada api, lidah api turun ke atas setiap rasul hari itu. 120 rasul. Nah, apa arti api yang turun? Bagi Anda yang mengerti Alkitab, Anda akan diingatkan kepada kisah tentang tiang api yang turun di atas tabernakel Musa. Jadi sama seperti tiang api. Apa itu tiang api yang turun di tabernakel Musa? Tiang api yang turun di tabernakel Musa adalah Shekinah, glorinya Tuhan. Kehadiran Tuhan, manifestasi kehadiran Tuhan secara nyata. Kehadiran Tuhan yang bisa dilihat. Sebab ada dua kehadiran misalnya. Saya sederhanakan. Kehadiran Tuhan yang tidak terlihat, artinya Tuhan ada di mana-mana. Saat ini Tuhan ada di rumah saya, Tuhan juga ada di rumah Anda, dia ada di mana-mana, tidak terlihat.
Tapi yang kedua, ada kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan, dinyatakan, ditunjukkan. Misalnya, satu kali misalnya Anda dapat penglihatan, misalnya, ada terang cahaya besar, silau. Anda bersaksi begini, saudara-saudara, satu kali saya lihat terang cahaya besar, menyilaukan. Dan Tuhan bicara dari terang itu. Tunggu dulu, saya tanya. Dari mana Anda tahu bahwa terang silau besar yang menyilaukan itu Tuhan? Anda jawab, ya Tuhan dong Pak. Dia bicara sama saya, itu Tuhan Pak, terang cahaya. Apakah Anda lihat Tuhan dalam terang cahaya? Tidak. Tetapi Anda tahu bahwa terang cahaya besar itu adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan. Anda tidak lihat Tuhan, tapi Anda lihat manifestasinya. Makanya di Perjanjian Lama Tuhan hadir dalam berbagai macam manifestasi. Tiang awan, tiang api, guntur yang besar, kabut yang gelap, dia muncul dalam terang yang bercahaya. Tetapi dalam Injil Yohanes mencatat tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yang dilihat memang bukan Allah, yang dilihat adalah manifestasi dari kehadirannya. Jadi tiang api yang turun di atas tabernakel Musa adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan. Berarti kalau tiang api itu turun di atas tabernakel Musa, sama dong dengan lidah api turun ke atas para rasul, berarti kita orang percaya sejak dari zaman para rasul dianggap sebagai tabernakelnya Tuhan. Bedanya adalah dulu hanya ada satu tiang api, tapi hari itu Kisah Rasul 2 ada 120 tiang api kecil turun dalam hidup setiap orang percaya. Sejak hari itu Anda dan saya adalah tabernakelnya Tuhan. Rumah kediamannya Tuhan. Jadi Anda bertanya, apa itu Roh Kudus? Apa arti Pentakosta? Pentakosta artinya bagi saya adalah roh yang Allah yang menjadikan setiap kita tempat kediaman Allah. Rumahnya Allah. Mari saya tambah satu lagi tentang ini, kelahiran. Dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35, Lukas 1 ayat 34 sampai 35, Maria bertanya pada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Yesus bisa lahir dari saya? Sebab saya belum bersuami. Bagaimana Yesus bisa lahir? Anda pergi ke Lukas 1 ayat 34 sampai 35, malaikat Gabriel berkata, Roh Allah, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan malaikat Gabriel berkata begini. Bagaimana aku bisa melahirkan Yesus? Bagaimana Yesus bisa lahir? Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ada yang masih ingat Kisah Rasul 1 ayat 8? Murid-murid bertanya, pulihkan kerajaan Israel. Bagaimana kerajaan Allah dalam kerajaan Israel itu bisa pulih? Bagaimana caranya kerajaan Allah itu hadir? Anda tahu Kisah Rasul 1 ayat 8? Tuhan Yesus jawab apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan engkau akan menerima kuasa. Luar biasa. Anda mungkin tidak tertarik. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Yesus lahir? Lukas 1, 34 sampai 35 berkata, malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Bagaimana Yesus berkata, bagaimana gereja bisa lahir? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata hal yang sama. Roh Allah akan turun ke atasmu dan engkau akan menerima kuasa. Jadi Bapak Ibu, berarti sama seperti Yesus lahir sebagai anak Allah di muka bumi lewat Roh Kudus dan kuasa. Berarti kita jadi anak-anak Allah lewat hal yang sama, Roh Kudus dan roh dan kuasa. Berarti Roh Kudus nomor satu, bukan hanya bicara tentang Roh Allah yang menjadikan kita temple of God,
tempat kediamannya Tuhan, bait suci. Tapi nomor 2, Roh Kudus Pentakosta is the spirit of adoption. Roh yang mengangkat kita menjadi anak. Roma 8 ayat 15, Galatia 4 ayat 6, Paulus berkata hal yang sama. Karena roh di dalam kitalah yang membuat kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. The spirit of adoption. Anda dan saya diangkat, diadopsi jadi anak Allah. Sama seperti Yesus anak Allah, lahir dari Roh Kudus dan kuasa Allah. Demikian pula setiap kita jadi gereja, jadi anak Allah. Sebab kita punya Roh Kudus dan kuasa. Haleluya. Yang ketiga dalam Injil Lukas, coba Anda pergi ke Lukas 1 ayat yang kedua. Lukas 1 ayat kedua dia berkata begini. Lukas 1 ayat 1 saja saya mulai. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lukas 1 ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, dalam Lukas 1 ayat 2 menyebut murid-murid Yesus hari itu adalah saksi mata dan pelayan firman. Anda baca Injil Lukas, Anda akan familiar dengan nama murid-murid Yesus. Murid-murid adalah disebut saksi mata dan pelayan firman. Tapi kalau Anda pergi ke Kisah Rasul 1 ayat 2 yang kita baru baca tadi, saksi mata dan pelayan firman tidak lagi disebut murid, tetapi disebut rasul. Dalam Injil Lukas, Lukas menyebut saksi mata dan pelayan firman dari Yesus adalah murid. Dia hampir tidak pernah menyebut rasul. Saya sudah periksa hanya ada 5 kali dalam Injil Lukas. Murid-murid Yesus disebut rasul. Hanya 5 kali. Saya tidak tahu kalau Anda cari, Anda dapat berapa, tapi saya percaya beda-beda tipis. Tidak lebih, tidak kurang dari itu. Sekitar 5. Tetapi dalam Kisah Para Rasul, Lukas mengubah sebutan murid. Dia mulai memakainya menggunakan kata rasul. Dan hanya sedikit dia menggunakan kata murid. Selebihnya dia sebut rasul dalam Kisah Para Rasul. Jadi ada perbedaan sebutan. Dalam Injil Lukas dia sebut mereka murid, mereka diajar, mereka dididik, mereka didisiplinkan. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 1 berkata, segala sesuatu yang dilakukan dan diajarkan Yesus. Kenapa disebut murid? Sebab mereka dididik di situ. Tetapi ketika memasuki Kisah Para Rasul, dia tidak lagi menyebut mereka murid. Lukas menyebut mereka rasul, the sending one. Mereka yang diutus, apostol. Jadi apa arti Pentakosta bagi kita? Pentakosta bagi Anda dan saya bukan berarti lagi sekedar peringatan turunnya Roh Kudus. Bukan. Pentakosta bagi Anda dan saya berarti the spirit of apostolos. Roh yang mengutus kita keluar dari keberadaan kita. Pergi membawa Injil. Pengurapan tidak dimaksudkan untuk dipertontonkan di dalam gereja saja. Pengurapan itu dimaksudkan supaya dipakai di luar gedung gereja. Hari ini banyak karunia Roh Kudus, banyak urapan Roh Kudus hanya dipakai di dalam gedung gereja. Jadi tontonan umat, makanya cuma jadi tontonan. Tetapi urapan itu ada bukan untuk di dalam gereja. Urapan itu ada terutama bagi mereka yang di luar gereja. Itu misi. Kita sudah salah sekali. Kita mengubah pengurapan Roh Kudus hanya jadi tontonan. Dipakai di dalam gereja. Kita tidak pernah sadar lagi bahwa pengurapan Roh Kudus itu harus menjadi misi gereja. Dipakai di luar sana. Dan hari ini saya bersuka cita Tuhan mulai memulihkan. Ada orang yang berani membawa kesembuhan ilahi di jalan-jalan. Saya bersuka cita. Ada orang yang berani membawa nubuatan-nubuatan di televisi-televisi nasional. Saya bersuka cita. Sebab pengurapan bukan untuk orang dalam. Pengurapan terutama untuk diperlihatkan bagi mereka yang ada di luar. Yang pertama, Pentecost is the spirit of the temple of God. Tempat kediaman Allah.
Yang kedua, Pentakosta itu the spirit of adoption, yang mengangkat kita jadi anak-anak Allah. Roh yang mengangkat kita jadi anak. Yang ketiga, Pentakosta adalah the spirit of mission, the spirit of apostolos. Roh yang mengutus kita keluar dari seluruh keberadaan kita di dalam. Kita harus pergi keluar. Yang terakhir bagi saya, yang keempat, the spirit of Pentecost is the spirit of Yobel. Roh Pentakosta adalah roh Yobel, roh Sabat besar. Yobel itu disebut Sabat besar. Mana Pak ceritanya? Ceritanya sama. Lukas. Mari kita kembali lagi ke Lukas. Permulaan pelayanan Yesus dimulai dari Yesus setelah dibaptis. Dia pergi 40 hari di padang gurun. Injil Lukas, permulaan pelayanan Yesus 40 hari di padang gurun. Bagaimana dengan kisah para rasul? Kisah para rasul dimulai dengan 40 hari Yesus ada di muka bumi dari kebangkitan sampai kenaikan di surga. 40 hari padang gurun, 40 hari dari kebangkitan sampai kenaikan ke surga. Setelah itu kita tahu waktu Yesus keluar dari padang gurun, Matius yang mencatat, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan kisah para rasul? Sama. Setelah 40 hari Yesus dari kebangkitan sampai kenaikan, dia naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Jadi hari ke-50 dari Paskah, Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Setiap kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama. Yesus mulai pelayanan dengan dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Gereja memulai pelayanannya sama, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sadarkah Anda, coba Anda lihat ke Lukas 4. Selesai Yesus keluar dari padang gurun, dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba hal pertama yang dia lakukan, dia masuk ke bait suci. Dan dia masuk ke bait suci sinagoga tepatnya. Dan waktu dia masuk ke dalam sinagoga, tiba-tiba dia duduk di tempat pengajar. Tidak ada yang suruh. Dia duduk di situ. Dia buka gulungan kitab Yesaya, Lukas 4 ayat 18-19. Lukas 4, 8-19. Dan dia membuka nubuatan Nabi Yesaya. Dia berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, perhatikan, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Menurut Yesaya, semua peneliti Alkitab setuju satu hal. Yang dimaksud dengan tahun rahmat Allah, menurut Yesaya, yang dibaca oleh Yesus, bicara tentang satu hal dan hanya satu hal. Apa itu? Kembalinya ulang tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Jadi Anda harus ngerti, ada 2 sabat. Sabat hari, tiap 7 hari, 1 sabat. 1 hari harus jadi sabat. Jadi 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 6 hari berlalu. Hari Sabtu bagi orang Israel itu sabat. Dari 6 hari, 1 hari harus, setelah 6 hari, 1 hari harus jadi hari sabat. Orangnya yang bersabat. Tetapi selain sabat hari, ada sabat tahun. Sabat tahun itu apa? Setelah 6 tahun, tahun ke-7, tanah harus sabat, tidak boleh bekerja. Nah, sabat hari kita kenal sebagai sabat. Tetapi sabat tahun kita kenal juga sebagai sabat.
Tapi yang menarik adalah setelah 7 kali Anda mengalami sabat tahun ke-7 sabat, tahun ke-14 sabat, sampai tahun ke-49 Anda sabat, maka tahun ke-50 Anda harus sabat sekali lagi. Dan sabat pada tahun ke-50 disebut tahun Yobel. Yobel disebut the great sabat, sabat besar. Anda tahu Tuhan berarti raja di atas segala raja. Imam besar berarti imam di atas segala imam. Berarti Yobel, sabat besar, itu berarti sabat di atas segala sabat. Di mana orang-orang yang budak dibebaskan, semua hutang dibebaskan. Tanah tidak digarap untuk tahun yang kedua setelah 49 tahun, tahun ke-50 tidak perlu garap lagi. Tahun pembebasan, tahun besar. Jadi Yesus bicara tentang saya datang untuk mengembalikan ulang tahun Yobel. Sebab tahun Yobel sudah tidak lagi dirayakan ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Babilonia. Sejak dari perbudakan Babel, bangsa Israel kembali ke negerinya, tidak ada lagi tahun Yobel. Sudah tidak ada. Sampai tahun ini tidak ada yang disebut tahun Yobel. Bangsa Israel sudah tidak merayakan tahun Yobel. Yesus 400 tahun setelah perbudakan di Babel, dia kembali dan berkata, aku datang untuk mengembalikan ulang tahun Yobel. Kapan tahun Yobel itu dipulihkan ulang? Gampang. Kalau Yesus mulai dengan pemberitahuan tahun Yobel, berarti tahun Yobel itu dimulai dari Kisah Rasul 2. Roh Allah sudah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Allah telah datang. Kapan tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan itu terjadi? Pentakosta, Kisah Rasul 2 itu terjadi. Supaya Anda tidak bingung. Anda tidak bingung. Saya kasih satu kali terakhir, selesai. Coba Anda bayangkan. Waktu Yesus bangkit, Yohanes dalam Injilnya menyebut kebangkitan Yesus hari pertama. Yohanes tidak menyebut kebangkitan Yesus hari ke-8. Padahal menurut simbol Alkitab, angka 8 adalah angka new beginning, permulaan yang baru, the new resurrection, kebangkitan. Tetapi Yohanes tidak menggunakan angka 8 pada hari ke-8. Dia menggunakan kebangkitan Yesus sebagai hari pertama. Kenapa Yohanes menyebut kebangkitan Yesus hari pertama? Anda harus lihat Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dia berkata, pada mulanya firman. Itu mengingatkan kita, pada mulanya firman, mengingatkan kita pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Bicara tentang penciptaan bumi pada Kejadian 1 ayat 1. Penciptaan, Tuhan menciptakan baru. Jadi kebangkitan Yesus ketika disebut hari pertama, kebangkitan Yesus itu menunjukkan pada penciptaan baru. Tuhan sementara membuat sebuah ciptaan yang baru. Itu hari pertama. Oke. Setelah Yesus bangkit, sadarkah Anda dalam Yohanes 21 kalau saya tidak salah, Tuhan Yesus ketika menampakkan diri pada murid-muridnya, dia menghembuskan Roh Kudus, nafasnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Anda ingat itu cerita? Dia muncul di hadapan murid-muridnya dan menghembuskan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya itu dulu bingung, saudara. Roh Kudus itu dicurahkan yang benar kapan? Yohanes 21 atau Kisah Rasul 2? Sebab dalam Yohanes 21 Tuhan Yesus sudah berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, sekarang saya tidak bingung lagi. Kenapa? Sebab kalau kebangkitan Yesus itu disebut hari pertama, permulaan penciptaan baru, berarti ketika dia menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus, itu bicara tentang hari ke-6. Tuhan menghembuskan nafasnya dan menciptakan manusia. Jadi hari pertama kebangkitan Yesus is the new beginning, permulaan yang baru. Tapi hari ke-6, dia menghembuskan Roh Kudusnya kepada murid-murid, itu bicara tentang the creation of man, kelahiran baru. Itu kelahiran baru. Kalau begitu, apa arti Kisah Rasul 2, Pak? Roh Kudus turun. Saya pikir Roh Kudus itu turun sama seperti hari ke-6. Bukan. Kisah Para Rasul 2 itu menunjuk setelah penciptaan, setelah hari ke-6, Kejadian 2 ayat 2. Kejadian 2 ayat 2.
Kejadian 2 ayat 2, inilah arti Pentakosta. Lalu Allah memberkati hari Sabaut, hari ke-7. Dan menguduskannya karena pada hari ke-7 itulah dia Sabat. Kata berhenti di sana bahasa aslinya Sabat, dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maaf. Pada hari ke-7, berhenti dia pada Sabat berhenti. Maafkan saya, kelewatan. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, dia berhenti Sabat pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah dia Sabat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Sabat berarti dia berhenti. Dan menariknya dalam Keluaran kata berhenti di sana menggunakan kata Nuah bukan Sabat, Nuah yang berarti dia rest, dia berdiam. Dia dwelling, dia masuk dan tinggal dalam penciptaannya. Jadi Kisah Rasul 2 itu adalah hari ke-7, Sabat, di mana Tuhan itu turun dan tinggal di muka bumi. Pentakosta adalah Tuhan tinggal di muka bumi lewat hidup Anda dan saya. Makanya Petrus mengutip dari Yoel dan berkata, Roh Kudus dicurahkan pada semua manusia. Catat baik-baik. Bukan hanya orang percaya. All men, semua manusia. Sebab Tuhan hadir di muka bumi. Dia Sabat, dia tinggal lagi di muka bumi. Dan Sabat terbesar adalah Sabat Yobel. Tahun Yobel. Angka 50 hari. Berbicara tentang 50 tahun. Yobel besar, orang dibebaskan. Jadi Anda dan saya sementara disuruh tugas gereja menghadirkan Yobel, pembebasan. Makanya Lukas 4 tadi berkata, yang buta melihat, bebas. Yang lumpuh berjalan, bebas. Kabar baik bagi mereka yang miskin, bebas. Tugas gereja membawa pembebasan. Yang kuat harus memperhatikan yang lemah. Yang kaya harus memenuhi yang miskin. Yang sehat harus menjaga yang sakit. Itulah hari pembebasan. Dan dimulai dengan Yom Kippur, di mana ditiup sangkakala, hari pendamaian. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan seluruh manusia. Itu arti Yobel. Anda dan saya bicara ketika Anda baca Wahyu 21-22, itulah Yobel, Wahyu 21-22. Di mana dia mengembalikan pohon kehidupan di muka bumi. Di mana Anda dan saya mengalami Eden yang baru. Eden yang baru, Anda dan saya mengalami Eden. Itulah hari Pentakosta yang sesungguhnya. Tugas gereja adalah menjadikan seluruh bumi jadi sama seperti Eden, mengalami Yobel, Sabat besar. Saya berdoa hari ini Anda mengerti. Khusus untuk masa corona ini, saya mau bilang. Satu hal ini. Waktu Anda Sabat, satu kali saya dapat inspirasi yang kuat sekali. Waktu Sabat, apa yang terjadi, Doni? Orang tidak boleh bekerja, saya jawab Tuhan. Kalau orang tidak bisa bekerja, mereka makan dari mana? Kalau cuma satu hari tidak bekerja, tidak apa-apa. Ingat, ada Sabat tahun. Yobel adalah Sabat tahun. 2 tahun berturut-turut. Di tahun Yobel, 2 tahun berturut-turut. Tanah tidak bisa diolah. 2 tahun tidak kerja, kamu makan apa? Corona baru 3 bulan lockdown. Pengusaha sudah angkat tangan. Bayangkan kalau 2 tahun lockdown. Itu Yobel. 2 tahun tidak bekerja, kamu makan apa? Dan hari itu Tuhan bicara. Mereka makan apa yang Tuhan sediakan. Mereka makan apa yang Tuhan beri. 1 tahun tidak kerja, 1 tahun lagi tidak kerja, total 2 tahun, tahun Yobel, tidak kerja. Makan apa? Budak-budak bebas, betul bebas. Setelah bebas, ada uang? Tidak ada. Budak tidak punya uang. Terus makan apa? Setelah jadi orang bebas, makan apa? Jual diri lagi.
Tapi hari itu Tuhan bicara, mereka makan dari apa yang Tuhan beri. Mereka makan dari apa yang Tuhan sediakan. Masa corona ini saya mau bilang, kita mengalami Yobel yang sama. Banyak orang sudah menyerah. Tapi hari ini kita melihat, di tengah-tengah banyak orang menyerah. Makan apa? Kita jawab, saya makan apa yang Tuhan beri. Saya makan apa yang Tuhan sediakan. Sampai hari ini tidak berkekurangan. Dia bahkan beri lebih, masih bisa memberi. Dari mana, Pak? Pendeta juga tidak punya banyak jadwal. Semua jadwal off. Bagaimana Pak makan? Saya jawab, sama seperti Yobel. Hari ini saya mengalami Yobel yang sama. Saya makan dari apa yang Tuhan sediakan. Sampai hari ini kok bisa ada? Kenapa Bapak bisa ada? Saya jawab, semua anugerah Tuhan. Ada saja Tuhan menyediakan. Saya makan dari apa yang Tuhan beri. Saya makan dari apa yang Tuhan sediakan. Saya memberi dari apa yang Tuhan beri. Saya memberi dari apa yang Tuhan sediakan. Hari ini saya mengalami Yobel. Dan saya berdoa, Anda pun mengalami Yobel yang sama. Kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Alami tahun Yobel. Tahun peniupan sangkakala besar. Tahun di mana kita mengalami pembebasan dari rasa khawatir, pembebasan dari rasa takut, pembebasan dari perbudakan dosa. Sebab kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan sampai selama. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Doni juga. Thank you. Thank you. God bless. Nggak doa berkat, Pak? Ya. Mari. Tuhan, kami belajar bahwa Pentakosta. Tapi hari ini kami mengalami Pentakosta itu. Kami mengalami Yobel itu hari ini. Bukan hanya yang baik-baik saja. Yang positif saja buat daging kami. Tapi kami mau sungguh-sungguh nomor satu jadi the temple of God, bait sucinya Allah. Amen. Sebab Roh Kudus, the spirit of Pentecost is the spirit of temple. Kami jadi rumah kediaman Allah. Kami jadi anak Allah, the spirit of adoption, di mana kami diangkat menjadi anak. Amen. Kami jadi punya spirit apostolos, sama seperti Yesus diutus oleh Bapa ke muka bumi. Kami pun diutus oleh Yesus di muka bumi. Yeah. Kami melakukan apa yang Engkau perintahkan. Urapan bukan untuk dipertontonkan. Urapan tidak pernah dimaksudkan untuk dipertontonkan. Tapi urapan ada untuk sebuah misi yang besar. Misi mengubah dunia ini jadi Eden. Amin. Membuat setiap kami mengalami Yobel. Yang lemah dikuatkan. Yang timpang diangkat dan berjalan. Amen. Yang bengkok diluruskan. Yang tertindas dibebaskan. Yang tertawan lepas dalam nama Yesus. Yang miskin menerima kabar baik. Yang sakit mengalami kesembuhan. Bukankah itu Yobel yang Engkau maksudkan ya Tuhan ketika Engkau buka catatan Yesaya dan berkata, mulai dari hari ini, hak ini sudah digenapi. Dan itulah tugas gereja. Tugas gereja adalah membawa Yobel ke tengah-tengah dunia. Amin. Menghadirkan Eden hadirat Tuhan di tengah-tengah dunia, mengubah yang rusak jadi baik. Yes. Dan kami sendiri mengalami Yobel. Sejak dari pembuangan Babel, Yobel sudah berhenti secara fisik. Ya. Tetapi kami percaya sejak 2000 tahun yang lalu kami sudah mengalami Yobel rohani. Penebusan, pembebasan dari dosa. Tetapi juga pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai detik hari ini. Hari ini ketika kami mengalami masa-masa yang sukar, kami diingatkan tentang Yobelnya Tuhan. Ya. Pemeliharaannya Tuhan. Amen. Penjagaannya Tuhan. Pemenuhan kebutuhan dari Tuhan. Amen. Dan kami berkata, all is only by the grace of God.
Semua hanya karena anugerah Tuhan. Orang tanya, makan apa hari ini? Hidup dari mana hari ini? Biarlah kami masih bisa menjawab semua dari apa yang Tuhan beri. Kami mengalami mana di padang gurun. Kami mengalami Yobel dalam hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati teman-teman PD Galilea. Mereka pun mengalami Yobel yang sama. Dari mana? Tuhan yang beri makan, Tuhan yang mencukupkan. Semua anugerah Tuhan. Terima kasih. Biarlah Pantekosta benar-benar hidup dalam kehidupan kami hari ini. Amin. Terima segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Thank Lord. you, Pak Doni. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih, Pak Doni. Terima kasih. Wah, El. Halo. Terima kasih semua, Pak Petrus. Terima kasih. Pak Petrus sama. Bu Jolie, Bu Lucia, Pak Krista. Thank you, thank you. Thank you, Pak Doni. God Ya, bless. tadi saya lihat Samsu juga. Thank you. Ya, ada semua. Ria Puspita. Semua ada. Nanti rekamannya di grup, Pak. Iya, baik. Oh ya. PDL. God bless you.